Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1831. Elias jarang bertanggung jawab atas apapun. Meskipun dia adalah salah satu dari 6 pangeran Mordu, dia adalah yang paling berhati-hati di antara mereka. Tidak ada yang berani mengganggunya saat dia berlatih catur, piano, melukis, atau seni bela diri. Namun teleponnya berdering saat dia sedang bermain catur. Ini cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa besar telah terjadi. Elias berdiri untuk mengangkat telepon. Dia berkata dengan tenang, "Ada apa?" Mendengar nada Elias yang sedikit tidak puas, sekretaris di sisi lain telepon dengan cepat menjawab. "Pangeran, sesuatu yang buruk terjadi pada Direktur Jin, Larry Chambers, dan yang lainnya. Sementara mereka menyebabkan masalah Harvey di rumah sakit, Benjamin dan Yona Ling pergi ke sana. Akibatnya, Direktur Jin kehilangan posisinya, dan Tuan Chambers bahkan dijebloskan ke penjara. Hengdian World Studios juga menghadapi bahaya yang tidak terduga. Jika kekuatan lawan tidak berhenti, perusahaan bahkan mungkin bangkrut. Selain itu, saya mendapat informasi dari dunia bawah untuk melakukan pemeriksaan latar belakang Harvey. Ternyata dia tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dia berasal dari Bakwood. Tapi sebelum dia pergi ke sini, dia punya identitas lain, Prince York. Prince York of Southlight." Sekretaris itu gemetar ketika dia menyebut nama itu. Waktu sangat penting, itulah sebabnya dia tidak dapat memperoleh banyak informasi. Meski begitu, gelar Harvey sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Pria bergelar pangeran mana yang memiliki latar belakang biasa? Bagi Harvey untuk menjadi satu-satunya pangeran di tempat sebesar Southlight, itu sudah cukup untuk membuktikan status dan identitasnya. Dia. Dan aku pikir dia bukan siapa-siapa. Maka seharusnya sudah jelas mengapa Larry tidak bisa mengalahkannya. Elias dengan tenang menambahkan. Tapi terus kenapa? Saya pernah mendengar tentang Prince York sebelumnya. Dialah yang mengalahkan satu-satunya keluarga peringkat atas Southlight, keluarga York, sendirian. Tapi di mata orang-orang seperti saya, orang-orang seperti York tidak berarti apa-apa. Pemerintah Southlight juga tidak memberinya hak untuk bergabung dengan lingkaran kita. Yang bisa dia lakukan hanyalah tetap berada di luarnya. Memamerkan otoritasnya di sini hanya karena dia mengklaim Southlight. Sayang sekali air di sini sangat dalam. Elias tetap tenang sepanjang waktu. Dia tampaknya memahami siapa Harvey itu, dan dia tidak terlalu terpengaruh oleh berita itu. Sekretaris kemudian teringat sesuatu. "Pangeran, ada sesuatu yang lain. Dikatakan bahwa salah satu dari 4 Master Hong Kong, Matthew Flynn, salah satu dari 6 Pangeran Mordu, Lucas Jin, Quinton York, perwakilan Star Chaebol Country J di negara H, Peter Lee, dan beberapa lainnya pergi ke Sky Corporation Prince York, untuk menyebabkan masalah. Namun, mereka semua akhirnya menderita kerugian besar. Pangeran Jin hanya mendukung yang lain secara rahasia dan tidak terlibat langsung dengan kejadian itu. Dia tidak terlalu terpengaruh. Tapi saya diberi tahu bahwa Matthew Flynn sakit parah ketika dia kembali ke Hong Kong. Quinton ditahan selama sebulan penuh untuk merenungkan kesalahannya, dan dia belum dibebaskan sampai sekarang. Peter bahkan posisinya sebagai wakil diambil darinya. Dan meskipun tidak ada bukti faktual bahwa insiden ini terkait dengan Prince York, Anda tetap harus berhati-hati terhadapnya." Sedikit rasa ingin tahu muncul dalam diri Elias. Dia tersenyum dan menjawab. "Jika dia benar-benar menyudutkan Pangeran Jin, maka aku kira dia cukup mampu. Katakan pada seseorang untuk mengirim pesan kepada orang ini. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya, dan minta dia untuk menemuiku 3 hari kemudian di Storm Pavilion." Bang! Tepat pada saat ini, gerbang yang terkunci di taman atap ditendang terbuka. Seseorang dengan tenang berjalan maju. "Menurutku, kita bahkan tidak perlu menunggu selama 3 hari." Elias meletakkan telepon ketika dia melihat pendatang baru itu. Dia meminjam matanya, rasa ingin tahu tertulis di seluruh wajahnya.
Bab 1832. Bajingan. Beraninya kau menerobos masuk ke pusat mordu seperti itu. Kau mencari kematianmu. Beberapa petugas keamanan mengerumuni tempat itu. Mereka melepas pengaman senjata mereka dan mengarahkannya ke Harvey. Di belakang, ratapan kesakitan bisa terdengar. Meskipun para penjaga tampak galak, mereka menatap Harvey dengan ketakutan di mata mereka. Secara alami, Harvey telah membuat mereka membayar mahal saat dia dalam perjalanan ke sini. Mengabaikan para penjaga, Harvey dengan acuh tak acuh berjalan menuju papan catur Elias dan mengambil bidak putih. Hanya dalam satu gerakan, dia telah secara efektif menyegel bidak hitam itu sampai mati. Harvey kemudian memegang bidak putih yang sama dan berkata dengan tenang. Semua orang mengatakan bahwa Elias Patel sendiri adalah pahlawan generasi ini dan dia tidak ada duanya dalam hal catur. Sekarang aku melihatnya dengan mataku sendiri, sepertinya kau tidak sebaik yang mereka katakan. Elias melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga untuk mundur. Dia menilai Harvey sambil tersenyum. Harvey York. Prince York sendiri. Harvey menjawab dengan nada tenang yang sama. Aku pikir ikan kecil sepertiku tidak akan pernah menarik perhatian Pangeran Patel. Kurasa Pangeran Patel sendiri tidak bisa mengenaliku hanya dengan sekali pandang. Haruskah aku takut, atau bersuka cita? Elias duduk dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai merebus air untuk teh. Dia menuangkan secangkir untuk Harvey dan berkata dengan santai. Kau terlalu rendah hati, Prince York. Pria yang memegang Southlight di bawah kendali dengan cengkeraman besi. Mengapa kau takut padaku? Meskipun kau mungkin naga sejati dari Southlight, apakah menurutmu jurang yang dalam seperti mordu cocok dengan seleramu? Jika tidak, aku punya beberapa saran untukmu. Harvey mengambil cangkir tehnya dan sedikit memiringkan kepalanya, tersenyum. Apa yang ingin kau sarankan? Bayar, akui kekalahan, dan keluar. Perasaan ketidakpastian akan hilang begitu kau melakukan ini. Seru Elias dengan benar. Harvey tertawa. Aku punya rencana sendiri untuk menghadapi ini. Sayang sekali rencana ini membutuhkan obat penuntun. Obat penuntun. Elias tersenyum tipis. Itu hanya obat penuntun. Harvey menatap Elias dengan tatapan hangat. Begitu Hengdian World Studios ditambahkan ke obatku, ketidakpastianku akan langsung sembuh. Aku mendengar bahwa Pangeran Patel sendiri adalah pria yang baik dan murah hati. Mengapa kau tidak memberiku Hengdian World Studios saja? Elias menyipitkan matanya sebelum tertawa terbahak-bahak. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani meminta sesuatu dariku. Menarik. Kau pria yang menarik. Tapi apakah perusahaan itu layak kita semburkan omong kosong di sini? Mengapa kita tidak bermain dengan taruhan yang lebih tinggi saja? Aku telah berlatih seni bela diri kuno akhir-akhir ini, dan aku tahu satu atau dua hal tentang itu. Jika kau bisa menang melawanku, aku akan melupakan semua darah buruk di antara kita. Aku bahkan akan menjadi temanmu. Siapapun yang berani melawanmu di mordu akan melawanku juga. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanmu tanpa kau perlu menggerakkan satu jari pun. Tapi jika kau kalah, maka aku minta maaf, tapi kau harus menjadi pelayanku. Kau harus berada di sisiku setiap saat dan melayaniku dengan benar. Apakah kau berani bermain denganku, Prince York? Elias memandang Harvey dengan mata menyipit penuh rasa ingin tahu, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu orang seperti apa Harvey sebenarnya. Harvey menjawab, jika kau kalah, kau menjadi temanku. Dan jika aku kalah, aku akan menjadi pelayanmu. Apakah kau tidak terlalu sombong, Pangeran Patel? Bab 1833. Elias mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang. Permintaan apa yang kau miliki? Harvey berkata dengan tenang. Milikku tidak sebanyak milikmu. Jika kau kalah, kau akan menjadi adik laki-lakiku mulai sekarang. Sebagai kakak laki-lakimu, aku yang akan memutuskan apakah kau bisa hidup atau mati. Elias menatap Harvey dengan mata menyipit untuk waktu yang lama. Kemudian, dia bertepuk tangan untuk memberi isyarat kepada anggota staf untuk maju. Buat kontrak kalau begitu.
Seorang sekretaris wanita cantik berjalan ke depan. Wajahnya kehilangan semua warna. Dia mulai membuat apa yang disebut kontrak serah terima. Ekspresi wajahnya berubah panik ketika dia membaca ketentuan kontrak. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Salah satu dari 6 Pangeran Mordu, Pangeran Patel sendiri, bertaruh dengan orang dusun dari luar tongkat. Namun, bawahan seperti dia secara alami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan hal ini terjadi. Setelah kontrak dibuat, Elias langsung menandatangani kontrak dan membubuhkan cap tangannya tanpa repot-repot melihat isinya. Dengan lambaian tangan kanannya, kontrak itu kemudian diserahkan kepada Harvey. Harvey dengan tenang menuliskan namanya di kontrak dan melemparkannya kembali ke sekretaris. Dilihat dari identitas Elias dan Harvey, mereka pasti akan mematuhi ketentuan kontrak sejak mereka menandatanganinya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka di lingkaran sosial masing-masing di masa depan. Setelah memasuki lapangan, Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Adik Patel, apa yang akan kau gunakan? Baja dingin. Senjata api. Gunakan apapun, lagi pula aku tak terkalahkan. Mendengar nama panggilan Harvey untuknya, mata Elias berkedut. Dia telah bertemu beberapa orang sombong dalam hidupnya. Tetapi bahkan dibandingkan dengan 5 pangeran Mordu lainnya, kesombongan Harvey tidak tertandingi. Mempertimbangkan sifat Elias, dia pasti akan bertarung dengan tangan kosong karena Harvey melakukan hal yang sama. Elias segera menerkam ke depan, mengarahkan jab lurus tepat ke wajah Harvey. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan cahaya, tinjunya mengalir secepat bayangan. Pemandangan itu membuat penjaga keamanan yang menonton linglung. Tai Chi. Minat Harvey terusik. Memikirkan seseorang berlatih seni bela diri Neijia seperti Tai Chi di zaman damai ini, kemampuan ini cukup untuk membuktikan kekuatan Elias. Tapi Harvey juga tidak punya niat untuk mendukung. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan pukulan. Secara alami, dia juga memilih untuk melawan Elias secara langsung. Ledakan. Kedua tinju bersilang dan dampak pukulan mereka menyebabkan gelombang kejut yang keras. Harvey bergoyang sedikit sambil tetap berdiri di tempat yang sama. Dia tidak mundur satu langkah pun. Namun, Elias terpaksa mundur 3 langkah penuh hanya untuk melepaskan kekuatan yang mendorongnya kembali. Prim Cheyor, tidak ada gunanya mencoba menjaga keseimbanganmu hanya demi harga dirimu. Seni bela diri digunakan untuk membunuh, dan bukan untuk pertunjukan. Jika kau bahkan tidak bisa memahaminya, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Elias beranggapan bahwa Harvey hanya berusaha membuat dirinya terlihat baik dan menjaga harga dirinya dengan cara pamer. Baginya, Harvey pasti berusaha keras untuk tidak batuk darah. Harvey tidak mau repot-repot memberikan jawaban langsung dan berkata dengan tenang. Aku sudah memberitahumu, Pangeran Patel. Aku tak terkalahkan, jadi gunakan apapun yang kau mau. Betapa sombongnya. Elias menunjukkan ibu jarinya kepada Harvey. Aku telah menantang banyak yang disebut master seni bela diri kuno, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Elias maju selangkah, dan langsung muncul di depan Harvey. Dia mengayunkan kedua tinjunya ke wajah Harvey, menggunakannya seolah-olah itu adalah tombak panjang. Long Fist Tai Chi. Orang tua yang berlatih Tai Chi di taman melakukan 2 gerakan ini akan dianggap sangat lemah. Namun pada saat ini, Elias telah mengubah gerakan yang begitu lemah menjadi serangan yang sangat kuat. Bab 1834. Harvey akhirnya menjadi sedikit lebih serius setelah melihat kedua kepalan tangan langsung menuju ke arahnya. Dia masih berdiri, tetapi dia berhasil menghindari gerakan pembunuh Elias sejauh rambut hanya dengan mengayunkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Elias tampak tidak berubah. Posisi tinjunya mengarah ke arah yang sama. Saat dia melakukan cloud step, kedua tinjunya berubah sudut secara drastis, langsung mengarah ke pelipis Harvey saat dia berada dalam jangkauan lengan. Harvey tetap tenang. Dia mundur setengah langkah dan nyaris menghindari serangan mematikan itu. Ledakan. Mengetahui bahwa dia lebih unggul, Elias tidak menunjukkan celah apapun.
Kedua tinjunya terbang sekali lagi, kali ini, ke arah dada Harvey. Pergerakan itu tidak bisa dihindari. Jika pukulan itu mendarat, beberapa tulang di tulang rusuk Harvey pasti akan patah. Harvey bergerak, tapi dia tidak melakukan pukulan. Dia menekan tepat di ujung kepalan tangan Elias dengan tangan kanannya sebelum melangkah ke kiri. Bahkan setelah menghindari rentetan serangan dari Elias, Harvey tidak memulai serangan apapun. Di mata para penonton di sekitar, sepertinya Harvey tidak memiliki kesempatan untuk membalas karena dia selalu dirugikan. Penjaga keamanan Patels bersorak saat mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Di mata mereka, Pangeran Elias tak tertandingi. Harvey tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Menarik. Elias tidak menunjukkan emosi, bahkan setelah berkali-kali melewatkan pukulannya. Dia menggerakkan tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya. Pinggangnya akan bertindak sebagai busur, sedangkan tinjunya akan bertindak sebagai anak panah. Setiap pukulan membawa kekuatan 1000 matahari. Jika Elias hanya menguji air sebelumnya, dia serius sekarang. Serangannya semakin menggelitik minat Harvey. Harvey berdiri diam, sebelum berbalik dan melepaskan tendangan ganas. Tidak ada keterampilan yang terlibat dengan tendangan ini, itu hanya gerakan yang sederhana dan hambar. Namun pada saat ini, ekspresi Elias dengan panik berubah. Tendangan biasa Harvey mengarah ke satu-satunya titik lemahnya. Jika Elias terus melemparkan tinjunya, lupakan memukul Harvey, dia mungkin akan terlempar oleh tendangan itu. Dia benar-benar terkejut. Tidak heran Prince York dari Southlight dapat menguasai Southlight dengan cengkeraman besi. Dengan gerakan seperti ini, dia sudah melampaui imajinasi terliarnya. Selama abad pertengahan, hanya para jenderal yang menaklukkan medan perang yang dapat menunjukkan kehebatan seni bela diri kuno tersebut. Di zaman modern, pria serupa akan dianggap sebagai dewa perang. Sederhananya, bagi Elias, Harvey memiliki keterampilan yang setara dengan dewa perang. Meski kaget, dia dengan cepat mengubah gerakannya di udara. Tubuhnya berputar, dan dia melakukan tendangan yang sama. Bang! Kedua kaki bertabrakan, menyebabkan keduanya mundur beberapa langkah di saat berikutnya. Levelnya setara dengan dewa perang. Sangat jarang melihat orang sepertimu di dunia ini. Sayang sekali aku berada di level yang sama. Elias sekarang menunjukkan kekagumannya pada Harvey. Dia mengangkat kedua tangannya, di saat berikutnya, aura ledakan muncul tiba-tiba, seperti tsunami yang menerjang dengan dahsyat. Tidak ada yang mengharapkan Elias memiliki kekuatan seperti itu bersamanya. Staf wanita di sekitar taman langsung tergila-gila, sementara penjaga keamanan malu dengan kekuatan mereka. Bekerja di bawah pria sekuat ini terlalu banyak tekanan. Harvey, sebaliknya, hanya mengangguk dengan tenang. Seorang pria yang setara dengan dewa perang. Ini cukup langka. Kau memang memiliki beberapa bakat. Secara alami, Elias tampaknya cukup cakap di mata Harvey. Tetapi pada kata-kata ini, wajah Elias menjadi sangat gelap. Itu yang diharapkan. Nada suara Harvey mirip dengan ucapan selamat kepada seorang anak karena telah lulus ujian dengan gemilang. Ayo, mari kita lanjutkan. Wajah Harvey menunjukkan ekspresi main-main seolah-olah dia akan membelikan permen untuk anak itu jika anak itu berhasil memukulnya. Bab 1835. Bang! Elias menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dengan hentakan kakinya, dia mengirim tubuhnya ke depan dengan kecepatan kilat. Ubin marmer di tanah menunjukkan retakan yang terlihat dari dampak gerakannya. Harvey menyipitkan matanya sedikit. Saat berikutnya, Elias muncul tepat di depan Harvey. Elias menekuk tangan kanannya hingga membentuk cakar lalu mengayunkannya tepat ke wajah Harvey. Itu adalah tangan cakar elang. Bibir Harvey tersenyum tenang. Dia melemparkan pukulan mantap untuk melawan serangan Elias. Bang, bang, bang. Tubuh mereka saling bersilangan dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh Elias terhuyung-huyung dan dia langsung terlempar. Setelah dia mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung sebelum dia bisa berdiri tegak. Harvey, sebaliknya, tetap tenang. Kau kalah. Ingat, kau adalah adik laki-lakiku sekarang. Elias sedikit mengernyit.
Sepersekian detik kemudian, ekspresinya berubah panik. Tanpa dia sadari, sebuah jejak kaki terlihat di perutnya. Seandainya Harvey memasukkan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalam tendangannya, Elias akan benar-benar lumpuh. Ekspresi Elias berubah secara dramatis saat dia menatap jejak kaki itu. Dia akhirnya menghela nafas dan menjawab. Benar, aku memang kalah. Terima kasih telah bersikap lunak padaku, Prince York. Harvey menggelengkan kepalanya. Bukan Prince York. Panggil aku kakak. Dan jangan lupakan Hengdian World Studios milikku. Mulai sekarang, kau hidup saat aku menyuruhmu, dan kau mati saat aku menuntutnya. Bagaimanapun, aku punya keputusan akhir. Wajah Elias menjadi lebih gelap. Dia adalah pahlawan generasi. Karena dia kalah, dia secara alami akan mematuhi ketentuan taruhan. Semua saham Hengdian World Studios dipindahkan atas nama Harvey, bersama dengan stafnya yang lain. Adapun Elias, dia menyelinap pergi dengan alasan setelah dia dipaksa menyebut Harvey sebagai kakak. Untuk orang yang sombong seperti Elias, dia akan membutuhkan waktu untuk diyakinkan bahwa dia kalah, meskipun telah mengalami kekalahan total dan total. Harvey tidak mengkhawatirkan keselamatan Cynthia di rumah sakit karena Benjamin dan Tyson ada di sana untuk melindunginya. Namun, dia masih menelepon Rachel dan menyuruhnya menugaskan lebih banyak murid Longman di luar untuk berjaga-jaga. Di saat yang sama, Harvey juga menempatkan Rachel sebagai penanggung jawab Hengdian World Studios. Di satu sisi, dia akan setara dengan Aiden dan bisa mengendalikannya. Di sisi lain, Harvey tidak tertarik berurusan dengan studio tersebut. Niatnya untuk memiliki Hengdian World Studios sederhana saja, yaitu untuk mendorong Cynthia naik peringkat di industri hiburan di masa depan. Ketika dia selesai menangani semuanya, dia ingat bahwa Kate Walker masih tinggal di villa nomor 1 di Fragrant Hill. Dia mungkin belum makan. Dia membeli beberapa makanan untuk dibawa pulang dari restoran dan bergegas pulang. Kate telah tidur sepanjang hari di villa, dan energinya telah terisi kembali. Ketika dia melihat Harvey telah kembali, senyum hangat menghiasi bibirnya. Sehari bersama Harvey mungkin merupakan momen paling bahagia yang pernah ada. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan tidak ada yang perlu diganggu. Satu-satunya hal yang mungkin mengkhawatirkan adalah Harvey mungkin tidak bisa duduk diam di villa dan tinggal bersama Kate. Berpikir bahwa apa yang disebut hubungan antara satu sama lain ini hanyalah kesepakatan palsu, Kate mendapati dirinya agak berkecil hati. Harvey tidak pernah bisa membayangkan banyak pikiran mengalir di benak Kate. Dia meletakkan kotak takeaway di atas meja kopi dan hendak mengatakan sesuatu padanya. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bab 1836. Seorang pria dengan rambut licin ke belakang dan mengenakan jas hitam berdiri di luar pintu villa. Bahkan sebelum Harvey sempat bereaksi, Kate sudah membuka pintu dan menyambut pria itu masuk. Senior, kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu. Pria dengan rambut licin ke belakang masuk ke villa dengan sopan dan berkata. Tuan menceritakan semua yang terjadi dengan saudara perempuannya. Setelah menerima teleponmu hari ini, dia menyuruhku untuk melindungimu. Aku tidak ingin mengganggumu tentang ini, Junior. Kamu seharusnya berlatih seni bela diri kuno. Jika kamu melakukan itu, setidaknya kamu akan mendapat tempat di Mordu. Ayahmu juga tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Tuan memintaku untuk melindungimu demi ibumu. Kamu harus pergi dan berterima kasih padanya dengan benar setelah semua ini berakhir. Dia telah menutup diri dari dunia selama bertahun-tahun sekarang. Pria itu mempelajari aula villa dengan mata menghakimi. Ketika tatapannya mendarat di kotak makanan di atas meja, dia menunjukkan sedikit rasa jijik. Ketika dia melihat Harvey berdiri di aula, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia menyadari bahwa Junior yang dia dambakan selama ini sendirian dengan seorang pria. Dia segera menyembunyikan niatnya, dan kemudian mengeluarkan batuk palsu. Junior, bukannya aku ingin mengganggumu. Kamu harus menjaga dirimu tetap aman di luar. Jangan biarkan seorang pengantar barang masuk ke dalam rumahmu. Biarkan saja mereka menaruh makanan di luar pintu. Mendesah.
Aku benar-benar mengkhawatirkanmu saat kau bersikap seperti ini. Pria itu merogoh sakunya untuk mencari uang $10 dan melemparkannya ke tanah. Untukmu, seorang pengantar barang. Ambil uangnya dan pergi. Harvey melontarkan senyum tipis pada pria itu dan menjawab dengan acuh tak acuh. Bagaimana kalau aku memberimu $10 untuk keluar dari sini? Harvey tidak suka bagaimana pria ini memiliki prioritas yang salah. Angkuh, sombong, dan tidak punya sopan santun. Jika bukan karena fakta bahwa dia terhubung dengan Kate, Harvey pasti sudah mengusirnya. Tanpa berpikir dua kali, dia mengalihkan pandangannya ke arah Kate, seolah dia menginginkan penjelasan darinya. Tetapi bahkan sebelum Kate dapat berbicara, pria itu berjalan ke arah Harvey. Dengan tatapan menghina, dia berseru dengan dingin. Kau sebaiknya tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, seorang pengantar barang. Apa menurutmu ada orang yang akan membelamu setelah aku selesai mematahkan semua anggota tubuhmu? Saat dia berbicara, dia mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan. Kate menjadi cemas saat melihatnya. Dia melangkah tepat di antara keduanya dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Harvey, senior, jangan gegabah. Itu hanya salah paham. Biarkan aku memperkenalkan kalian satu sama lain. Ini adalah teman yang aku bicarakan di telepon, Harvey York. Dia yang membantuku jadi aku tidak harus menikah dengan Lucas. Villa ini juga miliknya. Harvey, ini seniorku, Brennan Stanton. Tuannya adalah senior ibuku. Mereka telah berlatih bersama di kuil. Kami memiliki konflik dengan ayahku. Dilihat dari bagaimana dia melakukan sesuatu, dia akan mengirim anak buahnya untuk membawaku kembali. Itu sebabnya aku meminta bantuan tuannya. Aku ingin berbicara denganmu tentang hal ini, tetapi kamu belum pulang sepanjang waktu. Kate melirik Harvey dengan cemas ketika dia selesai berbicara. Secara alami, dia takut membuatnya marah. Bab 1837. Harvey memahami situasinya setelah mendengarkan penjelasan Kate. Dia meninggalkan Kate di villa sendirian dan pergi sendiri karena dia sibuk dengan banyak hal. Seorang wanita tidak akan memiliki rasa aman ketika meninggalkan rumah sendirian setelah melalui kesulitan seperti itu, jadi wajar bagi Kate untuk meminta seseorang yang dekat untuk melindunginya. Harvey tersenyum dan mengulurkan tangannya. Senior Brennan kan? Itu hanya salah paham. Aku Harvey, senang bertemu denganmu. Memem. Brennan masih menunjukkan ekspresi yang benar saat dia dengan enggan meraih tangan Harvey, seolah dia tidak ingin lebih dekat dengan Harvey. Harvey menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka kotak takeaway. Senior Brennan, jika kamu belum makan apa-apa, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk makan? Brennan menyeringai mencemooh. Harvey kan? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan junior sekarang karena aku di sini. Hehe. Harvey tidak mengerti kemana tujuan Brennan. Jadi kebutuhannya bukan urusanmu. Kami tidak akan tinggal di sini, dan hal-hal ini juga tidak layak untuk statusnya. Kate, kemasi barang-barangmu dan ikuti aku. Aku akan mentraktirmu makan besar. Seru Brennan dengan benar. Dia merasakan bahwa hubungan Harvey dan Kate agak genit dan ambigu. Dia secara tidak sadar ingin membagi keduanya. Harvey menatap Kate, tanpa kata. Kate mengerutkan kening pada Brennan. Senior, aku sudah memberitahumu di telepon. Aku bertanya padamu karena aku berharap kamu melindungiku sambil juga membantu Harvey. Lagi pula, dia melawan ayahku, Lucas, dan wanita itu untukku. Jika aku pergi sekarang, dia mungkin dalam bahaya nanti. Itu sebabnya aku tidak bisa pergi. Brennan terkekeh dingin. Junior, kamu masih muda. Kamu bahkan mungkin tidak tahu apakah kamu sedang digunakan atau tidak. Dengarkan saranku dan jauhi pria ini. Dia tiba-tiba dekat denganmu dan melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak memiliki motif tersembunyi? Kamu hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar dengan adanya dia. Selain itu, bukan kewajibanku untuk melindunginya. Kate mendengarkannya dan menjadi agak tergesa-gesa.
Dia berlari ke sisi Harvey dan berbisik. Harvey, seniorku pemarah, tapi dia terampil. Dengan adanya dia, kita akan jauh lebih aman. Kita mungkin tidak seberuntung itu jika insiden seperti jalan pesisir terjadi lagi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Harvey bertanya dengan tenang. Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya? Dia pasti akan tinggal untuk membantumu jika kamu melakukan itu. Aku memohon padamu. Ikutlah dengan ini untukku, ya. Harvey tidak ingin menghibur Brennan lebih jauh lagi, tetapi saat melihat wajah cantik Kait yang berkaca-kaca, hatinya melunak. Dia berjalan maju dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Senior Brennan, aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Setidaknya kamu tahu sebanyak itu. Seru Brennan dengan bangga. Juniorku mengatakan bahwa kamulah yang melindunginya. Aku tidak percaya. Tanpa repot-repot memberikan jawaban langsung, Harvey berkata. Terserah kau untuk memutuskan. Swoosh. Brennan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangannya ke dada Harvey. Tindakannya sangat cepat. Itu adalah gerakan bajikuan. Dalam pepatah modern, Tai Chi hanya dapat dipelajari jika seseorang menghabiskan setidaknya 10 tahun untuk itu, sementara bajikuan dapat membunuh seseorang dalam 1 tahun pelatihan. Pepatah ini cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya bajikuan. Brennan hanya mengayunkan telapak tangannya, tapi serangan itu sendiri cepat dan mematikan. Bab 1838. Harvey mundur setengah langkah, menghindari telapak tangan Brennan tanpa usaha. Swoosh, swoosh, swoosh. Brennan sedikit terkejut. Dia mulai mengayunkan kedua tangannya secara berurutan, menghentikan jalan Harvey ke dua arah yang berbeda. Harvey dengan tenang menghindari serangannya dan kemudian menamparkan wajah Brennan dengan keras. Tamparan. Suara keras bergema di seluruh tempat. Harvey benar-benar tidak terluka, sementara Brennan berakhir dengan bekas telapak tangan yang terlihat di pipinya. Pembalasan Harvey membuat Brennan benar tercengang. Dia adalah seorang profesional yang memproklamirkan diri di antara generasi muda. Saat dia menguji Harvey beberapa saat yang lalu, dia mengerahkan sekitar 60% kekuatannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey mampu menghindarinya, apalagi menamparkan wajahnya. Harvey melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan tenang. Senior Brennan, sudah cukup. Senior, Harvey salah satu dari kita. Sekarang, Kait menjadi agak kesal. Dia segera berjalan ke Brennan dan menegurnya dengan marah. Aku memintamu datang ke sini untuk membantu, bukan untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Kamu harus pergi saja jika kamu masih akan bertindak seperti ini. Lagi pula aku tidak membutuhkanmu di sini. Ekspresi jengkel melintas di wajah Brennan. Dia tidak berpikir Harvey terampil, dan sebaliknya, yakin bahwa hasil ini karena kecerobohannya. Di depan Kait, yang hampir meledak, dia harus memaksakan senyum. Jangan terburu-buru, Junior. Aku hanya menguji kemampuannya. Dia tampaknya cukup layak. Pantas saja dia bisa menyelamatkanmu dari penjaga Angelina. Tapi kita akan segera menghadapi Lucas. Kudengar dia sudah kembali dari Walsing. Pembunuh topnya, LeBron, juga muncul di Mordu. Lucas bahkan mungkin mengirim LeBron untuk berurusan denganmu. Harvey mungkin memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia bahkan mungkin tidak bertahan 3 langkah melawan LeBron. Brennan menunjukkan simpati kepada Harvey. Di matanya, Harvey sedang berjalan menuju pintu kematian. Dengan tiba-tiba mencoba membantu Kait dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Ketika semuanya berlalu, Kait masih akan dipaksa untuk menengahi situasi. Memikirkan hal ini, Brennan dengan cepat berasumsi bahwa Harvey adalah yang paling kotor di antara yang paling kotor. Harvey tanpa ekspresi. Brennan terus-menerus berusaha pamer, bahkan setelah wajahnya dipukul secara brutal. Jika bukan karena Kait, Harvey pasti sudah mengusir pria itu. Tetapi ketika Brennan menyebut LeBron, minat Harvey terusik. Kamu tahu LeBron? Apa kamu akrab dengannya? Tuan York, senior tidak mengenalnya dengan baik. Hanya saja LeBron adalah pembunuh terbaik Lucas. Dia terkenal di Mordu,
jadi hampir semua orang mengenalnya. Harvey mengangguk. Brennan dengan acuh tak acuh duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. LeBron adalah pensiunan King of Arms dari Amerika. Lucas mempekerjakannya dengan harga tinggi, dan menggunakan dia untuk menyingkirkan segala bentuk rintangan yang mungkin menghalangi rencana apapun. Dikatakan bahwa LeBron telah membunuh setidaknya 800 orang. LeBron selalu mendapatkan kill dalam satu tembakan. Dia tak terkalahkan. Meskipun aku tidak akan mengatakan dia sepenuhnya sekarang karena dia ada di Mordu. Paling tidak, dia tidak akan berani menyinggung tuanku, Kepala Leonard Bray. Tuanku adalah seorang ahli yang sudah ada sejak zaman dahulu. Meski usianya mendekati 100 tahun, bajikuannya dianggap saja. Lupakan melawannya, LeBron bahkan tidak bisa mendekatinya. Kamu bisa mulai mengemis jika kamu takut, Harvey. Jika kamu memohon sekarang, aku akan melindungimu atas nama Kuil Bray. Well, apakah kamu perlu waktu untuk berpikir? Brennan menatap Harvey dengan mata menyipit. Menurutnya, siapapun akan berlutut di hadapan kematian. Bab 1839. LeBron memang sesuatu yang luar biasa. Nada suara Harvey tenang dan mantap. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku bisa menghadapinya jika dia muncul. Cukup. Ini cukup. Ekspresi Brennan menjadi sedingin es. Jika bukan karena juniorku meminta bantuan master, aku tidak akan muncul di sini bahkan jika kamu berlutut. Aku memberitahumu semua ini untuk memperingatkanmu tentang apa yang akan terjadi. Dan aku memberitahumu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kulitmu juga. Kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Di mata Brennan, nasib Harvey sudah ditentukan saat dia melawan Lucas dan Justin demi kait. Itu kecuali Harvey memohon bantuan Brennan untuk melindunginya atas nama Kuil Bray. Jika Harvey tidak melakukannya, maka dia pasti sudah mati. Sebelum Harvey dapat mengatakan apapun sebagai balasan, Kait memotong dengan cemas. Senior, maksudmu LeBron akan mengambil tindakan karena aku? Brennan menggeram. Kemungkinan besar. Kudengar orang-orang yang dikirim Lucas untuk membunuh kalian semua mati di segitiga iblis. Tidak masalah jika kamu yang melakukan itu. Dengan cara Lucas melakukan sesuatu, dia akan menyalahkan kalian semua. Selain itu, seluruh cabang Longman Mordu sekarang panik. Mereka benar-benar kacau karena insiden pemilihan pemimpin cabang. Baik itu, Lucas atau Justin, mereka harus menghadapi setiap rintangan yang mungkin muncul sebelum mengurus cabang Longman Mordu. Salah satu rencana mereka adalah membawamu kembali dan membuatmu menikah secara resmi dengan Lucas. Dengan pernikahan antara dua keluarga, wajar jika kedua belah pihak bersekutu. Jika itu masalahnya, mereka berdua akan mendapat manfaat dari situasi ini. Itu sebabnya Lucas tidak akan berhenti untuk membawamu kembali cepat atau lambat. Jika dia berpuasa, anak buahnya akan datang hari ini. Dan jika tidak, mereka akan datang besok. Anak buahnya pasti akan membunuh siapa saja yang berani menghentikan mereka tanpa penyesalan apapun. Sederhananya, Harvey sudah ada dalam daftar sasaran Lucas. Jika tidak ada yang melindunginya, dia pasti mati. Brennan memelototi Harvey dengan mata menyipit, seolah-olah Harvey sudah mati. Tapi Harvey tetap tersenyum diam-diam, tidak terganggu. Kait, di sisi lain, berseru dengan cemas. Senior, kamu harus membantunya. Dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Tolong, aku akan berterima kasih dengan benar ketika semuanya sudah selesai. Brennan dengan penuh kerinduan menilai Kait, lalu mengeluarkan batuk dan dengan tenang berkata. Tidak peduli seberapa kuat Lucas dan Justin, mereka tetap harus menghormati tuanku. Itu sebabnya. Sulit dan mudah untuk menghadapi situasi ini. Jika Harvey menjadi salah satu murid Bray Temple, siapa yang berani menyentuhnya saat dia berada di bawah perlindungan Chief Bray? Bahkan jika LeBron memiliki keberanian para dewa, dia tidak akan berani menyentuh murid-murid Kuil Bray. Itu sebabnya Harvey. Jika kau berlutut dan memohon sekarang, aku akan menerimamu sebagai muridku di Kuil Bray demi juniorku. Ini adalah berkah seumur hidupmu, jadi berlututlah dan berterima kasihlah padaku.
Brennan bertingkah tinggi dan perkasa seolah menjadi muridnya adalah gelar yang membanggakan. Kate menganggapnya sedikit memalukan, tetapi dia masih berusaha membujuk Harvey untuk menjaganya tetap aman. Ini semua salahku, Harvey. Tapi nama senior terkenal di Mordu, jadi kamu tidak akan dirugikan jika berada di bawah sayapnya. Tapi Harvey menjawab dengan santai. Kamu ingin menjadi tuanku. Bahkan Chief Leonard Bray sendiri tidak berhak untuk itu. Kau bahkan kurang layak. Bab 1840. Kata-kata Harvey sederhana. Dia tidak peduli pada Brennan, apalagi Leonard Bray yang terkenal di Mordu. Apa yang baru saja kau katakan? Brennan, yang menyilangkan kakinya di sofa dengan acuh tak acuh sambil menunggu Harvey berlutut, membeku. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tuan muda kaya yang tak terhitung jumlahnya biasanya akan meratap dan berteriak untuk diterima olehnya, meskipun Brennan tidak pernah peduli pada mereka. Dia memberi anak ini kesempatan demi juniornya, namun anak ini langsung menolak tawarannya. Brennan dengan serius mengira dia salah dengar. Aku membuatnya sangat jelas. Kau tidak layak. Bahkan tuanmu tidak punya hak. Adapun Lucas, Justin, atau pria LeBron itu. Aku bisa mengatasinya. Kau tidak perlu khawatir. Harvey mengucapkan setiap kata dengan lantang dan jelas. Mendengarkan dia, Kate menjadi semakin cemas. Harvey sekarang bukan waktunya untuk sombong. Aku tahu kamu kuat dan kamu mampu. Tapi orang-orang seperti LeBron tangannya berlumuran darah. Dia tidak akan berhenti untuk menyelesaikan misinya. Aku melakukan ini untukmu. Secara alami, dia melakukan ini demi Harvey. Jika itu hanya menyangkut dirinya sendiri, kemungkinan besar dia tidak akan meminta bantuan Leonard. Dia telah meminta Leonard untuk menjaga keamanan Harvey. Bahkan ketika dia tahu dia akan berutang budi padanya setelah kejadian ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan menolak pengaturannya dengan begitu mudah. Kate sangat cemas hingga dia akan menangis. Kate, aku tahu kamu melakukan ini untukku. Harvey tetap tenang dan tenang. Tapi aku tidak perlu berlutut hanya untuk beberapa hal sepele. Orang-orang seperti LeBron, aku akan membunuh mereka semua jika mereka datang. Arogan. Kurang pengetahuan. Brennan tertawa dingin sebelum Kate bisa melanjutkan lebih jauh. Aku memberimu satu kesempatan terakhir demi juniorku. Apakah kau akan berlutut dan menerima tuanmu atau tidak? Kenyataannya, Leonard menyuruh Brennan untuk menerima Harvey sebagai murid. Tetapi setelah wajahnya ditampar, Brennan semakin membenci Harvey dan ingin mempersulit Harvey. Dia memang berharap Harvey akan menolak tawaran itu dengan sedikit keraguan. Dia mendidih dengan amarah. Tidak perlu. Aku masih akan memberitahumu hal yang sama, aku bisa mengatasinya sendiri. Harvey tidak menunjukkan emosi. Heh, apakah kau tidak senang berada di bawah sayapku? Kau pikir kau siapa? Seorang pangeran, atau mungkin tuan muda yang kaya? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Jika kau tidak berlutut sekarang juga, aku tidak akan melindungimu bahkan ketika kau berlutut di depanku setelah LeBron mendobrak pintu. Ketenangan Harvey tetap tenang. Jika kau berlutut di depanku saat bertemu LeBron, aku akan mempertimbangkan untuk melindungimu. Kau. Brennan gemetar karena marah, hampir muntah darah. Harvey, jangan seperti itu. Kate khawatir sakit. LeBron bukan manusia biasa. Kau seharusnya tidak terlalu percaya diri. Brennan terkekeh dingin dan menarik Kate ke arahnya. Kate, abaikan anak ini. Dia tidak tahu batasannya. Dia hanya mencoba pamer di depanmu. Dia ingin kamu memandangnya seolah-olah dia adalah pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Aku memberitahumu sekarang, pria ini memiliki motif tersembunyi. Dia di sini untuk uangmu. Orang-orang seperti dia tidak pantas mendapatkan perlindungan Bright Temple. Aku akan melindungimu. Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Bang! Suara keras bergema dari luar villa. Pintu perunggu itu langsung diterbangkan dengan senjata api.